Bismillahirrahmanirrahim. Disebut dengan malak, kita tahu makna asalnya malak artinya penuh. Malak itu al-ka'as, saya memenuhi gelas bilma dengan air. Ya, malak artinya mengisi atau memenuhi. Para pembesar disebut dengan malak karena mereka dipenuhi dengan kewibawaan, atau yakni mereka adalah orang-orang yang dipenuhi dengan keseganan ya bagi rakyatnya, disegani oleh rakyatnya. Malak ya artinya para pembesar, para penguasa, para petinggi atau para pejabat lah kalau di bahasa kitanya. Mim Bani Israel, dari keturunan Israel. Israel gelar dari Nabi Ya'qub alaihissalam, dari bahasa Suryaniyah, di mana Isra artinya hamba atau bahasa Arabnya adalah abdun. Ya, artinya ilah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Israel artinya hamba Allah. Ya, diambil dari kata aliha ya'lahu ma'luh ay ma'bud. Ma'luh maknanya ma'bud, yang diibadahi, yang disembah. Jadi Israel hambanya Allah yang disembah. Nabi Ya'qub alaihissalam dijuluki atau digelari Israel karena memang beliau adalah hamba Allah yang sangat getol dalam melakukan peribadatan kepadanya, sehingga pantas mendapatkan julukan Israel, yaitu hamba Allah. Bani Israel artinya keturunan Nabi Ya'qub alaihissalam, di mana beliau punya 12 anak dari 2 orang istri, kakak beradik istrinya. Saat itu masih dibolehkan hukumnya. Dan di antara 12 anaknya ada yang bernama Nabi Yusuf alaihissalam dan Binyamin, adiknya Nabi Yusuf, yang kebetulan satu ibu satu ayah. 10 saudaranya yang laki-laki yang lainnya berasal dari satu ayah dan beda ibu. Keturunan Nabi Ya'qub atau Israel, Bani Israel, ada 12 asbat, yang dalam bahasa Arabnya adalah qabail atau qabilah. Jadi asbat, sibtun itu bukan bahasa Arab tapi bahasa Suryaniyah, yang bahasa Arabnya adalah qabilah. Ada 12 asbat. Masing-masing anak-anak Nabi Ya'qub punya anak keturunan, dan itu membentuk satu kabilah. Nah, apakah engkau wahai Muhammad SAW tidak melihat kepada para tokoh, para pembesar, para pemimpin dari kalangan Bani Israel mim ba'di Musa, sepeninggal Nabi Musa alaihissalam, ketika qalu, mereka berkata, li nabiyyin, terhadap seorang nabi, lahum,
untuk mereka. Konon nabi di sini bernama Nabi Samuel. Nabi Samuel ini adalah seorang nabi yang ada di tengah-tengah mereka kalangan Bani Israel setelah Nabi Musa alaihissalam telah tiada. Apa yang mereka katakan kepada nabi tersebut, kepada Nabi Samuel? Ib'as lana. Ib'as artinya utus atau bangkitkan atau wujudkan, adakan, lana untuk diri kami Bani Israel ini, malikan seorang raja. Karena mereka sudah capek menahan penderitaan yang terus menerus karena ditindas, dijajah oleh kelompoknya Raja Jalut yang luar biasa jahatnya, luar biasa kejamnya menindas Bani Israel. Maka Bani Israel ini minta kepada Nabi, seorang Nabi dari mereka, untuk supaya ditunjuk atau diadakan, diwujudkan adanya seorang raja pemimpin mereka. Karena mereka menyadari kalaupun kekuatan apapun tidak ada pemimpin, pasti nggak akan mungkin bisa menggalang kekuatan. Sebanyak apapun dan sehebat apapun yang dimiliki oleh mereka atau oleh komunitas apapun, kalau tidak ada pemimpin, itu pasti akan kacau, nggak mungkin akan memiliki kekuatan. Makanya perlu adanya seorang raja, seorang pemimpin, yang mana dengan adanya raja ini nuqatil, kami berperang fi sabilillah, di jalan Allah, membela agama Allah, yaitu agamanya yang diajarkan oleh Nabi Musa alaihissalam, ya, melawan penindas, penjajah yang dipimpin oleh Raja siapa? Jalut. Jadi Bani Israel juga dulu semasa mereka masih betul-betul mengikuti ajaran Nabi Musa alaihissalam, demikian juga mereka berjuang membela agama Allah, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, membela kebenaran dan keadilan, mengusir para penjajah. Sama sejarah negara kita juga demikian, ya. Sebelum ada kesatuan dan persatuan, dengan adanya pemimpin itu akan rapuh dan mudah untuk dipecah belah oleh para penjajah tentunya, ya. Sehingga tidak punya kekuatan, dan makanya kita bangsa Indonesia dijajah sangat lama sekali, 350 tahun, 3,5 abad lamanya. Tentu bukan waktu yang singkat, bahkan dari generasi ke generasi turun menurun ditindas, dan kita tahu sendiri nasib bangsa yang dijajah, ditindas, seperti yang kita saksikan sekarang di Palestina, seperti itu nasibnya. Karena penjajah akan berbuat seenak sendiri, mau bunuh, siapa yang mau bunuh tinggal bunuh saja, mau ngapain tinggal mereka lakukan. Itu penjajah, dan sama dulu juga di kita demikian. Namun ya, istilahnya manusia apalagi punya akal, ya,
Semut yang nggak punya akal aja walaupun kecil itu bisa ngelawan gajah yang gede, ya. Dengan apa? Dengan kompak menyerang, mengeroyok gajah. Akhirnya gajah kalah juga sama semut konon katanya, ya. Begitu juga bangsa Indonesia, walaupun lemah dan penjajahnya begitu hebat, begitu kuat, punya pesawat, punya macam-macam senjatanya, sedangkan kita hanya modalnya bambu runcing konon katanya. Orang-orang tua kita dulu senjatanya hanya bambu runcing. Kalau sekarang saudara kita di Palestina itu pakainya batu, ketepelan, ngelempar-lemparin batu begitu. Sedangkan musuhnya pakai pesawat pengebom dan macam-macam. Namun tentunya kita dituntut untuk berjihad, berperang. Urusan kita personilnya lebih sedikit, senjatanya jauh lebih tertinggal, logistiknya ataupun segala yang kita miliki begitu terbatas. Jangan khawatir, karena Allah yang menyatakan kam min fi'atin qalilatin, betapa banyak kelompok yang jumlahnya sedikit dari kalangan orang beriman dan bertakwa, ahli tauhid, ghalabat fi'atan kasiratan, ya, bisa mengalahkan kelompok yang jumlahnya sangat banyak, kelompok yang besar dari kalangan orang-orang kafir, biiznillah, dengan seizin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan janji Allah pasti benar. Nah, disitulah sekalian para santri, para kiai, para pahlawan kita dulu bangkit untuk mengumandangkan jihad setelah adanya Sumpah Pemuda berbahasa satu, bahasa Indonesia, tanah air satu, tanah air Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia. Semua dengan Sumpah Pemuda ini menjadi satu kesatuan yang utuh, dan disitulah cikal bakal Indonesia merdeka, ya. Harus ada komandan, pemimpin. Konon saat itu komandannya adalah Pak Soekarno, Presiden Soekarno, wakilnya Muhammad Hatta. Selanjutnya, qala, Nabi Samuel berkata, hal asaitum, apakah kalian berharap, in kutiba alaikum, in jikalau kutiba diwajibkan, ditetapkan, dituliskan, alaikum atas kalian semua, al-qitalu yaitu perang, alla tuqatilu, apakah kalian tidak akan berperang? Ya, sekarang bisa saja kalian ngomong janji nanti akan kami berperang bersamanya, bersama raja. Namun seorang nabi tentunya tidak gegabah dalam langkahnya, dalam bimbingan dan nasihatnya. Apalagi Nabi tahu bagaimana kualitas dan watak dari Bani Israel dari semenjak dulu. Mereka itu pengecut, mentalnya mental apa? Pengecut dari dulu.
dikala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk masuk ke Baitul Maqdis, ya, untuk mengusir penjajah, mereka nggak mau, bahkan berbalik merintahkan Nabi Musa alaihissalam, ya, idhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Idhab anta, pergilah engkau wahai Musa seorang diri, wa rabbuka, dan juga Tuhanmu, berarti berdua, faqatila, maka silakan kamu berdua perangi. Siapa? Tentu para musuh tersebut. Innaha huna qa'idun, sungguhnya kami Bani Israel cukup di sini saja, duduk-duduk untuk ngelihat, untuk nonton, jadi penonton. Ntar kalau musuhnya kalah, baru kami akan masuk ke Baitul Maqdis tersebut. Ini Nabi Samuel ini tahu bagaimana watak pengecutnya mereka itu, ya, nggak mau berjuang, nggak mau berperang, ya. Makanya Nabi Samuel ingin ketegasan, ingin yakni pernyataan yang tegas dari mereka. Apakah nanti kalau betul-betul diwajibkan berperang, apakah kalian tidak akan mau berperang? Qalu, mereka berkata, wa malana, kenapa kita alla nuqatila, kita tidak mau berperang fi sabilillah, di jalan Allah, wa qad ukhrijna, padahal sungguh kami telah diusir, dikeluarkan, min diarina, dari negeri kampung halaman kami, wa abnaina, dan dari anak-anak kami, kami dipisahkan dengan anak-anak kami diusir, ya, anak-anak kami dijadikan budak-budak oleh mereka, begitu juga istri-istri kami dijadikan budak oleh mereka, sementara kami diusir dari negeri dan kampung halaman kami. Kenapa kami tidak berperang? Kata mereka begitu, gayanya itu, lancangnya begitu, sok, ya, semestinya orang yang tertindas, terusir, apalagi rumah tangga keluarganya diperlakukan seperti itu, mestinya bangkit untuk melawan, sehebat apapun, sekuat apapun musuh, tetap melawan, walaupun resikonya harus mati, terbunuh di jalan Allah, membela agama Allah. Namun kita lihat, falamma, maka tatkala kutiba, diwajibkan, alaihim, atas mereka, al-qitalu, perang, apa yang terjadi? Tawallau, mereka berpaling, kabur, ya, nggak mau berperang, jadi hanya omong doang. Itu Bani Israel, sampai saat ini pun Israel begitu. Mereka itu pengecut, penakut. Makanya negara Israel itu selalu dari dulu, orang-orang Yahudi itu, ya, wilayahnya dibikin benteng, pagar yang tinggi, yang kuat, ya, sekelilingnya itu, dan mereka berperang di balik dinding tembok, ya, penghalang atau pembatas itu, yang kemudian disebut dengan husun. Adanya husun atau jidar, ya, di balik tembok.
tidak berani berhadapan dengan muka, dengan sama-sama pegang senjata, itu nggak berani mereka. Stres, kayak katanya menghadapi setan, hantu. Sehingga tidak mustahil ribuan jumlah tentara Israel sekarang yang depresi, yang gila, yang gangguan mental. Ketakutannya bukan main untuk berperang. Padahal kita tahu yang namanya Hamas, apalah ya, sudah dibikin kelaparan, air nggak boleh, listrik nggak boleh, makanan nggak boleh, semua dibikin begitu. Senjata juga, ya nih, istilahnya nggak ada seberapanya kehebatan senjatanya. Tapi mereka takutnya bukan main. Mereka beraninya nembakin anak-anak, perempuan, masyarakat sipil itu yang nggak ada senjata, itu yang berani mereka lakukan. Berhadapan langsung, oh stres mereka, nggak berani. Tawallau, berpaling. Illa qalilan, kecuali sedikit saja. Minhum, dari mereka. Ya tentu ini orang-orang yang memang betul-betul beriman dan imannya sangat kuat. Tapi jumlahnya sedikit. Wallahu, dan Allah alimun, maha mengetahui bizzalimin, terhadap orang-orang zalim, seperti mereka yang kabur, ya, berpaling, tidak mau berperang, padahal seia-ia mereka minta berperang, ya, di bawah komando seorang raja. Oke. Kemudian waqala lahum, waqala, dan berkatalah lahum, kepada mereka, nabiyuhum, yaitu nabi mereka, ya, yaitu Nabi Syamuel tadi. Innallaha, sesungguhnya Allah, qad ba'asa, sungguh telah mengutus. Tentu setelah Nabi Syamuel betul-betul bermunajat kepada Allah, kemudian Allah mewahyukan kepadanya, memberi jawaban kepadanya, yaitu qad ba'asa lakum, sungguh Allah telah mengutus, lakum, untuk kalian semua, Taluta, yaitu Raja Talut, malikan, sebagai raja. Sekarang yang dipilih oleh Allah untuk kalian menjadi raja, menjadi pemimpin, menjadi komandan kalian adalah Talut. Talut ini adalah seorang lelaki miskin yang tidak punya apa-apa, tidak punya materi, tidak punya harta, miskin. Ya. Makanya bagaimana tanggapan atau reaksi Bani Israel saat itu? Qalu, mereka berkata, anna yakunu lahul mulku, dari arah mana, dari segi apa, dari sebab apa, pertimbangan apa dia, Talut itu, mendapatkan kerajaan, kekuasaan, menjadi seorang raja, alaina, atas diri kami Bani Israel, wa nahnu, sedangkan kami, ahaqqu, lebih berhak, bil mulki, untuk mendapatkan kerajaan, kekuasaan, minhu, dari dia, ya, dari si Talut itu, seorang yang miskin, ya. Walam yu'ta, dan dia tidak diberi oleh Allah sa'atan, kelapangan, minal mal, dari harta. Dia orang miskin, nggak punya harta, bukan orang kaya, makanya dia nggak pantas untuk menjadi penguasa, menjadi raja, memimpin kami, sedangkan kami yang lebih berhak. Kami orang kaya, banyak harta, ya, kami orang-orang yang hebat. Coba bayangkan kurang ajarnya bagaimana, ya? Nggak kurang ajarnya apa? Ini Bani Israel sudah seia-ia
minta sama Nabi Syumail untuk sudah ditentukan ini dari Allah, keputusannya dibantah, protes, ya, nggak mau terima, ya. Bukan berarti dia hanya protesnya sama Nabi Syumail saja, bahkan yang diprotes oleh mereka berarti siapa? Allah yang memilih Talut sebagai raja untuk mereka. Berarti ini sudah sangat keterlaluan, sombong, kurang ajar, menolak kebenaran. Nah, di sini kita tahu definisi sombong apa? Al-kibru batrul haq wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran. Kebenaran itu datangnya dari siapa? Dari Allah. Turun dari Allah itu kebenaran, wahyu, ditolak, diprotes. Kemudian yang kedua wa ghamtun nas, melecehkan orang lain. Raja Talut dilecehkan, miskin, nggak punya harta, nggak layak, nggak pantas jadi komandan. Ini penghinaan, pelecehan. Jadi lengkap sudah Bani Israel, ya, melakukan kesombongan, menolak kebenaran dan melecehkan orang lain, menghina orang lain. Al-kibru batrul haq wa ghamtun nas. Ya. Kemudian berkatalah Nabi mereka, Nabi Syumail, innallaha, sesungguhnya Allah, istofahu, Allah telah memilih Talut itu alaikum, atas diri kalian semua, untuk menjadi raja atas diri kalian semua. Itu karena dua alasan. Karena apa? Ada dua pertimbangan, dua alasan yang sehingga Talut ini berhak untuk menjadi pemimpin, menjadi raja atas kalian semua. Yang pertama, wazadahu, dan Allah menambahkan, memberikan kelebihan untuk dia, si Talut ini, berupa apa? Bastotan. Bastoh artinya kelapangan, kejembaran, keluasan dalam hal fil ilmi. Pertama, alasannya karena Talut adalah orang yang hebat dalam hal ilmunya. Pemimpin kalau bodoh, nggak berilmu, pelangap-pelongo, apa yang terjadi? Hancur negara ini, ya. Nah, ini kalau pemimpin nggak cerdas, nggak pinter, nggak punya ilmu, tentu yang paling utama adalah ilmu agama, di samping ilmu strategi, siasat, politik, bisa untuk mengatur, memanage, ya, rakyatnya, sehingga menjadi sejahtera lahir dan batinnya. Itu kewajiban penguasa, ya, mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin. Bangunlah badannya, bangunlah jiwanya. Bangunlah jiwanya, kemudian bangunlah badannya. Jiwa dulu, batin dulu, yang dibangun, yang disejahterakan, diutamakan, baru bangun juga badannya, ekonominya, infrastrukturnya, ya, kebutuhan jasmaninya. Ini dua hal yang harus diperhatikan oleh pemimpin, yaitu mensejahterakan rakyatnya lahir dan batin. Itu kewajiban pemimpin. Jangan sampai malah melupakan rakyatnya, yang penting mensejahterakan diri dan anggota keluarganya saja. Ini bisa repot, ya, bisa bangkrut rakyat kita ini nasibnya. Kemudian yang kedua, wal jismi, dan jasmani, jism.
tubuhnya Talut itu kekar, perkasa, bahkan gede, tinggi dan kuat. Ini kriteria dari Allah, ya. Pemimpin yang ideal adalah berilmu, cerdas, pinter, ya, ilmu agamanya hebat, bertakwa kepada Allah, soleh, ya, sehingga mampu mengajak rakyatnya untuk masuk surga dan selamat dari neraka. Ini karena apa? Kewajiban seorang pemimpin. Orang jangankan pemimpin negara, pemimpin rumah tangga pun, suami itu wajib menyelamatkan diri dan keluarganya dari azab api neraka. Di surat At-Tahrim ayat yang ke-6 Allah katakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hei orang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari azab api neraka. Itu perintah dari Allah, wasiat dari Allah. Kewajiban seorang suami menjaga diri dan keluarganya jangan sampai ada yang masuk neraka. Tanggung jawabnya berat jadi pemimpin itu, apalagi pemimpin negara, ya. Emang siap menanggung dosa rakyatnya semuanya? Naudzubillah min dzalik. Jadi pemimpin itu adalah amanah, bukan anugerah. Pemimpin itu, jabatan itu adalah amanah, bukan anugerah, ya. Jangan salah memahami, dikiranya kalau jabatan, kedudukan pemimpin itu anugerah sehingga mereka sujud syukur. Lah, diangkat jadi pemimpin malah sujud syukur. Ini orang nggak tahu diri. Ini amanah, harusnya nangis dia, ya. Bagaimana membawa rakyatnya supaya selamat dari neraka? Nangis. Apakah dia siap menanggung dosa-dosa rakyatnya? Nangis, harusnya begitu, bukan malah sujud syukuran, ya. Ini, dan memang politik atau perpolitikan yang disebut dengan money politik itu dari Yahudi ini, Bani Israel ini, ya. Sehingga untuk menjadi, jangankan menjadi presiden, untuk menjadi lurah Kuwu saja harus ada modal minimal 5 miliar. Minimal berapa? 5 miliar. Itu jadi Kuwu. Ya Allah, ada kata saja itu untuk modal dimakan 7 keturunan, nggak habis 5 miliar itu uang. Tapi mereka demi jabatan, demi pemimpin, ya, rela pakai uang. Ada nggak Kuwu yang miskin? Ada nggak? Orang miskin nyaloni Kuwu, ada nggak? Ya, rata-rata orang yang ingin jadi pemimpin harus ada modal. Ya, ini politiknya orang Yahudi. Jadi kalau miskin itu nggak dianggap apa, walaupun cerdas, walaupun pinter, hebat, soleh, itu nggak dianggap. Yang penting apa? Ada uang, fulus, serangan fajar dibagi-bagi, ya. Padahal barusan tadi saya lihat di YouTube perjalanan ke sini barusan tadi itu ada ibu-ibu yang ditanya, hanya dikasih uang 30.000 rupiah, ya, memilih ini pemimpin yang tadi, yang tidak layak dipilih. Nah, ini repotnya sistem demokrasi, ya enggak? Kalau misalnya rakyatnya yang paling banyak preman, kira-kira pemimpinnya ustadz apa preman yang jadi pemimpin? Preman pastinya. Makanya Allah katakan wa kadzalika nuwalli ba'dadz zalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Begitulah kata Allah, kami memberikan kekuasaan orang yang zalim terhadap rakyat yang zalim dengan sebab apa yang mereka kerjakan. Jadi nggak mungkin rakyat yang soleh
pemimpin yang zalim, tidak. Karena rakyatnya zalim, maka otomatis pemimpin mereka adalah siapa? Orang yang zalim juga. Ya. Makanya saudara sekalian, ya, jangan harap negara kita ini akan bersih dari korupsi. Kenapa? Karena rakyatnya korupsi, ya enggak? Mau disuap, ya enggak? Nah, ini ya udah, pemimpinnya juga akan seperti itu, ya. Kemudian wallahu, dan Allah yu'ti mulkahu, memberikan kerajaannya, man yasha'u, kepada orang yang ia kehendaki. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui ya terhadap apa yang dilakukan oleh para hambanya dan apa yang maslahat buat hambanya itu. Kita hamba semestinya tinggal nerima, ridha dengan apa yang Allah sudah menetapkan dan memutuskan. Tidak perlu protes, karena Allah maha mengetahui ya apa yang maslahat buat hamba itu. Dan Allah maha luas karunia-Nya. Walaupun Talut seorang miskin, tidak mustahil Allah akan menganugerahkan ya kerajaannya yang sehingga menjadi berkah, subur dan makmur, sejahtera rakyatnya, ya kan? Demikian sekalian, kita pending dulu ya azan karena sudah masuk. Silakan. Sallallahu alaihi wa sallam.